belum ada yang lain-lain di dalamnya, belum ada. Oh, belum ada yang lain-lain. Oke, ini Bapak. Iya. Oke, ini Iya. Bapak. Jadi Bapak ini terdiri 3 yang Allah. Terdiri 3 Allah. Berarti ini Bapak terdiri 3 Allah. Satu. Di dalamnya. Ya. Bukan, jangan belum ada Jadi di kayak dalam. mana? Lagi. Di Terus, dalam dirinya, di dalam dirinya Di ada dalam 3 yang dirinya Allah. nih. Di dalamnya sekarang itu. Dalam Ada dirinya 3. nih. Iya, ada 3 yang Allah. Ada 3 yang Allah dalam dirinya. Mana yang 3-nya dalam dirinya itu yang mana? Mana? Apa yang di dalamnya 3 yang Allah itu? 1, tubuh yang Allah. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan ya para mualaf versus para pendeta. Dan ya lumayan seru ya, ramai. Apalagi ada UTST. Ya hanya walaupun debatnya hanya itu aja ya. Ya tapi lumayan lah ya. Dari situ juga masih walaupun depannya hanya begitu-begitu saja, tapi masih banyak orang yang pada akhirnya memeluk Islam, masuk Islam oleh karena perdebatan yang dilakukan oleh para mualaf kita. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Tolak itu bang, bukan 3 kondisi. Kau tolak itu bukan 3 kondisi itu kan nggak ada titik pemisahnya. Bang Anak, baru kau lah teman Karisten mengatakan itu 1 kondisi bang Anak. Oh iya bukan orang yang bisa dibodoh-bodohi yang kau olok-olok ya iyalah. 27 tahun aku dulu, 27 tahun aku dulu mendengarkan tentang penjelasan itu 3 kondisi bukan 1. Itu persepsial kita nggak begitu. Bagaimana kau mau samakan kondisi? Bagaimana kau katakan 1 kondisi ketika pada mulanya firman? Sementara ketika pada mulanya firman, ya teosnya belum ada. Kondisi kedua, di mana ditulis tidak ada teos? Itu kan karena kamu tambah-tambahi, kamu bilang nggak ada teos di situ. Di ayat itu sudah dibilang bersama-sama, jangan bilang tidak ada. Oke, kutanya lagi. Ini jujur kok sama Bibelmu ya. Kutanya lagi tentang tadi. Pada mulanya adalah firman. Ketika pada mulanya adalah firman, adakah hal-hal lain selain firman pada saat pada mulanya adalah firman? Ada apa? Berat kok kan? Berat. Coba ulangi pertanyaannya. Nanti akalmu. Simak lagi. Simak bang, pelan-pelan bang. Pelan-pelan abang, pelan-pelan. Iya. Pada mulanya adalah firman. Ketika pada mulanya adalah firman, adakah hal-hal lain? Adakah sesuatu yang lain selain firman pada saat itu? Ya Allah Bapa, Roh Kudus. Bersama-sama di situ. Itu bang, bunyinya itu pada mulanya firman. Allah Bapa, Roh Kudus, gitu bunyinya. Belum ada titik di situ. Abang aja yang mengolah-olah sedemikian rupa sehingga seolah-olah terpisah. Kalimat berikutnya itu berubah kondisi, bang. Itu 1 kalimat, bang. Gini, bang. Itu 1 kalimat, bang. 1 kalimat tapi itu. Kalimat gini, bang. Kondisinya gini, bang. Gambar kali kondisi. Pada mulanya si Faruk makan. Faruk bersama dengan temennya. Dan Faruk bukanlah temennya.
kondisi ketika aku makan dengan kondisi ketika aku bersama dengan temanku itu dua kondisi yang berbeda. Itu dua keadaan yang berbeda. Kan gitu. Sekarang oke. Lanjut. Sekarang saya tanya, ketika pada mulanya adalah firman, adakah hal-hal lain selain firman pada saat itu? Jadi begini, Allah Bapa si di situ bersama-sama di situ. Kamu kok bersama-sama di situ si Firman, si Bapa, Roh Kudus. Nah, udah. Bersama-sama tahu aku, firman bersama-sama dengan Theos tahu aku. Cuman itu kondisi kedua. Itu bersama-sama dengan Theos itu kondisi Itu kedua karena abang pisahkan, makanya seolah-olah dua kondisi, padahal ayat itu masih nah gitu. Karena aku memisahkan kau bilang. Oh, memang iya, itu kan sudah jelas masih dalam satu kalimat. Belum nggak sampai. Itu kan masih dalam satu kalimat. Pada mulanya adalah firman. Ternyata ada firman itu bersama-sama dengan Allah. Jangan dipisah. Bersama-sama kok. Satu kalimat tiga keadaan. Benar. Tidak, itu satu kalimat. Satu keadaan botol. Kayak mana satu keadaan ketika pada mulanya firman? Begini. Jadi pada mulanya adalah firman katanya. Tapi ternyata ada si firman itu sama Allah di situ. Dengar. Benar. Jangan percuma botak itu, Bang. Botak itu harus mencerminkan orang cerdas. Jangan mencerminkan kebodohan tadi. Kayak mana tadi kau bilang? Kayak mana tadi? Jadi firman itu pada mulanya adalah firman. Botol ini, Bang. Botol orang cerdas, jangan mencerminkan orang di kedai tua. Dengar dulu. Bentar, anak. Seseorang yang berdusta dan berbicara tidak dengan menggunakan disiplin ilmu, perkataannya akan berubah-ubah. Kalau Bang Faruk tadi teman-teman menyimak, dari 1 jam yang lalu pun aku diskusi, ketika aku menjelaskan dan juga beranalogi, nggak lepas analogi itu nggak berubah. Tetap sama dia konsepnya. Karena apa? Ketika aku bicara, aku gunakan disiplin ilmu. Aku nggak ngarang. Kalau dia ngarang, makanya saya tidak mengarang. Kita ulang lagi ya. Kita kasih kesempatan dia. Silakan kau jelaskan. Dimulai pada mulanya. Silakan. Jadi begini, kan itu masih dalam satu kalimat. Masih dalam satu kalimat itu loh, Bang. Pada mulanya adalah firman. Tetapi dalam satu kalimat yang sama, ternyata si firman dengan Theos yang lain adalah bersama. Nah gitu. Jadi gini, Bang. Dengar dulu, Bang. Jadi abang dengar dulu. Jadi harus seperti orang yang Orang yang jangan seperti orang yang di kedai tua. Jangan seperti orang di kedai. Gini, kenapa tiba-tiba dia berhenti, teman-teman? Karena dia mau ngarang. Aduh, apa yang mau aku bilangnya? Itulah spontan. Dia ngarang. Tutur katanya ini tidak dibimbing dengan ilmu. Kalau tutur katanya dibimbing oleh ilmu, dia akan berbicara tutup, ada runtutannya gitu loh. Tertata kata-katanya. Kalau ini coba, kalau teman-teman nggak percaya, kita suruh dia ulangi perkataannya tadi. Dengar ya. Kalau teman-teman nggak percaya, dengar ya. Pasti berubah. Tengoklah. Ini buktinya pendusta. Berubah-ubah keterangannya. Tengoklah. Kita kasih dia kesempatan untuk ngomong lagi. Silakan Bang anak Dewa. Silakan Bang. Ketika pada kondisi pada mulanya firman, silakan Bang. Oke. Jadi begini. Pada itu bersama-sama dengan Allah, nggak pisah. Dan firman itu adalah Allah. Udah jelas? Jelaskan Bang, ketika pada mulanya firman, ya setelah itu bagaimana dia bisa bersama pada mulanya dengan Theos? Silakan. Dengar. Saya ulangi ya. Ini buka hati dulu. Bang ya, silakan dijelaskan. Ya. Dengar. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah, nggak pisah.
Udah. Firman itu Dijelaskan adalah loh Allah. Bang. Kayak penjelasanmu tadi di awal. Bagaimana kau menjelaskan pada mulanya di firman ketika firman belum bersama-sama dengan Theos? Tidak ada di situ belum bersama-sama. Jangan ditambah-tambahi botol. Jangan ditambah-tambah. Ada di situ dikatakan tidak bersama-sama. Yang ada adalah bersama-sama botol. Oke, saya tanya Bang ya. Ketika pada mulanya firman, Iya, apakah bersama-sama di firman- situ. Iya, dengar dulu. Ketika pada mulanya firman, apakah firman telah bersama-sama dengan Theos? Itu sedang bersama-sama. Kok sedang bersama-sama? Sedang bersama-sama. Ya ada kalimatnya sedang bersama-sama. Jangan kau tambah-tambahi kata-katanya Bang, sedang dulu. Kan dibilang sini. Udah tambah satu kata teman-teman. Ya, dengar dulu. Dengar dulu. Pada mulanya adalah firman. Dengar dulu botol. Betul. Jadi saya baca ulang ya, ulang. Iya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bukan tadinya enggak Ya lanjut lagi Bang bacanya itu. Bang. Oh, botol Iya. lah memang. Udah, oke. Sekarang saya tanya. Nah, iya adalah Allah. Iya, ketika pada mulanya adalah firman, apakah pada saat itu firman telah bersama-sama dengan Theos? Kan udah ayat itu sendiri menjawab bersama-sama dengan Allah. Apa lagi? Aduh. Simak Bang pertanyaanku. Ketika pada mulanya, gini analogi lagi kebalikkannya. Biar aku tanya gini Bang. Udah nangkap aku di situ. Aku harus Sudah paham nangkap. menjelaskan sama kau Bang. Udah nangkap saya di situ. Iya, sini. Nih analoginya Bang lagi ya. Nih. Tetep layar teman-teman ya. Ketika pada mulanya adalah Stipo, apakah Stipo sudah bersama-sama dengan Hekter? Ya, letakkan dulu hektar di situ. Tunggu, itu kondisi kedua nanti situ. dulu. Iya, letakkan dulu hektarnya di situ. Pada mulanya adalah Stipo. Apakah Stipo sudah bersama-sama dengan Hekter? Hektarnya letakkan dulu di situ. Hektarnya. Ya waktu nanti. Letakkan dulu hektarnya di situ. Di samping pipo Jangan itu. kau paksa. Iya. Letakkan dulu hektarnya di situ. Ya nanti ketika pada mulanya Stipo. Letakkan dulu Bang. Iya, letakkan dulu hektarnya di situ, di sampingnya itu. Letakkan dulu hektarnya. Nanti dulu. Ya, jangan nanti. Ini harus, jangan pola pikirmu yang harus diikuti. Ini harus ikuti Alkitabnya. Dengar dulu. Jangan pola pikirmu yang harus diikuti, tapi Alkitab itu yang harus diikuti. Alkitab yang harus diikuti, bukan omonganmu. Jadi bukan omongan yang diikuti, tapi dengar dulu. Alkitab yang harus diikuti. Ya, dia bukan Bang Ana. Sini, ini kosong. Kosong ya kan, kosong. Nah. Oke. Pada mulanya adalah Stipo. Stipo Ya, bersama-sama dengan Hekter. letakkan dulu di situ apanya? Stipo Bersama-sama. adalah Bikin Hekter. dulu bersama-sama. Diam dulu Bang, diam dulu. Ini aku masih ikutin doktrin ya. Pada mulanya adalah Stipo. Stipo bersama-sama dengan Hekter. Stipo adalah Hekter. Ini masih mengikuti doktrinnya. Oke. Udah, sekarang kita pisah. Ketika pada mulanya Stipo, apakah Stipo sudah bersama-sama dengan Hekter? Letakkan dulu hektarnya di situ. Itu nanti tuh. Jangan nanti sekarang itu. Jangan persepsimu yang digunakan, tapi persepsi. Gini loh, Bang Faruk, begini loh. Jadi kita ini kewajiban ya. Simak dulu. Inilah ketiga kondisi. Kondisi pertama, pada mulanya Stipo. Kondisi kedua, Stipo bersama-sama dengan Hekter. Kondisi ketiga, ternyata Stipo adalah Hekter.
Ini kondisi ketiga. Stipo adalah hektar. Kondisi pertama pada bulannya stipo. Kondisi kedua, stipo bersama-sama dengan hektar. Kondisi ketiga, stipo adalah hektar. Hektar ini ternyata stipo. Kan gitu. Ini kondisi ketiga, ingat ya. Kondisi pertama, foto bang, beringat kok bang, cek. Kondisi kedua, foto bang, beringat kok bang, cek. Kondisi ketiga, foto bang, ingat kok ya bang, cek. Udah. Sekarang aku tanya, ketika pada mulanya adalah stipo, apakah stipo bersama-sama dengan hektar? Saja. Lanjut. Jawab bang Ana. Jadi gini bang, itu persepsi apa? Dengar dulu. Jadi Aku udah kasih analogi kurang jelas apa sih bang? dengar dulu biar kuajari abang cara memahami Alkitab. Biar kuajari abang memahami Alkitab. Mau kuajari memahami Alkitab? Aku yang harusnya ngajarin kau bang. Nggak tahu bang Paru Alkitab, nggak tahu memahami. Bang, aku lebih tahu Bible dari kau. Aku Percaya lebih ya? tahu. Lebih tahu ya, Lebih tahu. Gak percaya kau. Makanya aku bilang gini bang anak ya, ketika aku bertanya kepada teman-teman Kristen, aku menguji. Bukan berdasarkan aku tidak tahu. Berani ku katakan aku Saya menguji. lebih tahu, saya lebih Kenapa tahu. aku katakan aku menguji? Aku duluan belajar dari kau. Ku pastikan di antara aku dengan kau, aku yang lebih pernah baca Bible dari kau sampai selesai. Aku menguji beda sama kalian. Kalau kalian bertanya sama kami atas dasar kalian tidak tahu. Bahkan aku senang kalau kau bertanya kau mau menguji. Sini Aku ku memberikan ajari, kata sini. logis supaya terbuka akalmu. Aku Bang. ngajari Bang Paru, aku yang ngajari supaya jangan Iya, salah aku paham. yang ngajarin kau. Aku yang ngajari. Aku yang ngajari. Letakkan di situ. Tidak, kalau kau yang ngajarin aku tidak mau dengar. Lanjut, masuk yang lain. Bang Dio atau Ito Esti atau Begini, Bang Bujo. dengar dulu, dengar gini. Gak mau Jadi aku, gak mau, gak mau. memahami Alkitab Gak itu mau aku, gak jujur kau gak mau. botol, memang dasar botol lah memang Bang Paru. Botol. Emosi, rasukan lagi. Bang Paru jangan kufur Bang Paru, nanti Rasukan. menyesal. Jangan kufur Bang Paru. Gak mau Kasihan. aku, kok gak jujur. Kufur Bang Paru. Kita itu harus berjiwa akademis Bang Paru. Jangan Ngemis. Tadi sok paten, sekarang ngemis. Nggak boleh kita berjiwa orang kedetuak. Pendidikan Ngemis, kita, ngemis. dengar dulu. Pendidikan kita boleh SMP atau SMA, bahkan mau aku, SD pun gak nggak jujur, apa-apa. gak mau. Tapi cara berpikir kita harus Gak akademis. mau aku, gak mau. Jangan kufur. Kau gak jujur, kau bohong. Jangan kufur. Tengok ini. Sampai Jangan kubongkar berpikir, 3 botol Bang Paru. maduku gara-gara ngejelaskan sama kau. 3 maduku nih kubongkar. Dari kotaknya. Kau pikir berapa satu maduku ini harganya? 180.000 ini salah satu botol ini harganya yang kujual. Tapi kubongkar 3 botol ini belum menjelaskan kau. Kau tengok berapa totalnya ini. Kalau nggak laku lagi maduku ini, 540.000 aku rugi. Supaya menjelaskan ke kau 540.000. Kalau nggak laku lagi jual maduku ini 540.000 aku rugi biar kau tahu. Itulah bentuk kasih sayang kami kepada kalian. Cuman kalian lebih terbiasa, lebih nyaman kalian dengan kelongoran kalian. Jangan bertakiah Bang Paru. Jangan bertakiah, ditonton banyak orang loh ini. Jangan bertakiah. Kau yang tak kira. Kasihan loh, ditonton banyak orang ini. Jangan bertakiah. Ngemis. Jadi gini, harus kita tinggalkan Ngemis. Kena bini kan? Udah jelaskan pun gue nggak mau ngerti kau. Ya, assalamualaikum Bang Bejo. Assalamualaikum. Mana yang lain ini? Nge-like aku nih. Mana nih Oten naik lagi? Si Daga mana si Daga? Gak tahu kemana. Mungkin kena tombak ini. Tadi dia diturunkan moderator, mau ngambek dia, melaju dia. Gak tahu moderator mana yang nurunkan. Ayo mana nih Ten naik? Tak bergabung. Aku apa ini tok ya? Aku beresin jualan ku. Iya ya. Iya. Serak Bing Jeffrey, selamat siang.
Bing Jeffrey. Bing Jeffrey, noise lah bang. Bing Jeffrey, Bing Jeffrey, udah turunkan moderator, noise lagi dia. Bing Jeffrey, tolong turunkan moderator, noise dia, nggak menjawab. Nirlaba, selamat siang. Nirlaba, Iya, Nirlaba, selamat siang. ya agama apa bu? Ya agama bu. Agama apa bu? Walah. Bu Masak, selamat siang. Selamat siang. Iya, gue masak lagi, gue masak lagi. Adi, selamat siang. Turun. Yaudah, gue masak. Itu temanya. Apa enaknya jadi Tuhan gue masak? Tuhan artinya sangat berkuasa, sangat mulia. Oh, bukan Sangat Bapak Belur dipuja. Tuhanmu. Saya mana tadi siapa sih? Aku menjelaskan Tritunggal tadi. Yaudah, Bang Paro. Bang Paro, si gue masak mau samamu katanya. Dia mau jelaskan Tritunggal katanya. Nanti dulu lah, aku beres jualanku dulu, beserak jualanku ini. Oh ini berarti oke Betul lah. apa? Nanti rugi Oke. aku tengok ini. Oke, nanti lah ya. Berarti saya permisi lah dulu ya, permisi saya. Karena saya mau menjelaskan karena Bang Paru itu udah hampir tahu dia. Hampir-hampir tahu. Iya, si Bang Paru. Bang Paro hampir-hampir tahu. Dikit katanya. lagi dia jelas. Sikit. Iya. Oke, udah hampir tahu, udah sedikit lagi dia. Iya. Jelas. Oh iya. Udah. Cobalah jelaskan, coba. Kau yang jelaskan, coba. Biar saya dengar. Coba jelaskan sama saya. Jadi kan sebelum dunia diciptakan adalah sosok Yahweh atau Bapa itu. Ya. Jadi Bapa ini adalah satu sosok yang Allah Tritunggal. Nah, artinya gini, Bapa itu, Sang Maha Pencipta itu, dia dirinya, di dalam dirinya ada tiga yang Allah, ada tiga yang Bapak ajaib. sama Sang Pencipta. Bapak sama Sang Pencipta. Berarti Bapak sama Sang Pencipta ini beda orang. Beda, Bapa lah Sang Maha Pencipta, satu oknum lah. Oh, Bapak sama Pencipta. Iya, ini istilahnya belum diciptakan dunia gitulah kira-kira kan. Adalah Bapak ini, dia anggap aja dia sedang termenung gitulah pada satu tempat, gitu ya. Aku bikin kayak Bang Faro ya, nih aku bikin kayak Bang Faro. Jadi ini si Bapak ini atau Yahweh, ya kan? Dia adalah satu oknum yang Allah Tritunggal. Oke, aku bikin kayak Bang Faro. Oke, ini ya. Ini Bapak. Betul? Ini Bapak. Nah, Ya. ini Enggak, jangan ada. Belum ada yang lain-lain di dalamnya, belum ada. oh, belum ada yang lain-lain. Oke, ini Bapak. Iya. Oke, ini Iya. Bapak. Jadi Bapak ini terdiri tiga yang Allah. Terdiri tiga Allah. Berarti ini Bapak terdiri tiga Allah. Satu. Di dalamnya. Ya. Bukan, jangan ada. Belum ada Jadi di kayak dalam. mana? Lagi. Di terus. dalam dirinya, di dalam dirinya Di ada dalam tiga yang dirinya Allah. nih. Di dalamnya sekarang gitu. Dalam Ada dirinya tiga- nih. Iya, ada tiga yang Allah. Ada tiga yang Allah dalam dirinya. Mana yang tiganya dalam dirinya itu yang mana? Mana? Apa yang di dalamnya tiga yang Allah itu? Satu, tubuh yang Allah. Tubuhnya Allah. Bang Faro, noise Bang Faro. Terus? Tubuh yang Allah maksudnya tubuh yang ajaib. Terus? Kemudian dia memiliki Moderator tolong bantu mute-kan Bang Faro. Moderator itu HP-nya jauh dari dia. Bentar gue masak. Nah, ini dalam diri Allah ini ada tubuh, ada jiwa. Jangan diri, bukan diri Allah, diri Bapa. Diri Bapak ya, dari Bapak ada tubuh, ada jiwa. Diri Bapak ini dia Terus? memiliki tubuh yang Allah. Maksudnya Memiliki tubuh. yang ajaib. Allah itu artinya Maha ajaib ya. Kemudian Bapak itu juga kan
di dalam tubuhnya kan ada pikiran, ya, atau firman, ya kan, berarti kan ada. Tunggu dulu, di dalam diri Bapak ini ada tubuh, di dalam diri Bapak ini ada tubuh, ada pikiran, di dalam diri Bapak ini ada tubuh, ada pikiran. Berarti Bapak ini manusia. Semacam itulah. Oh, di mana datanya Bapak itu manusia? Nggak apa-apa, terserah. Enggak. Tubuh di dalam diri Bapak. Tadi kau bilang Bapak ini artinya ajaib. Di mana itu datanya? Ngawur kau tuh, ngawur. Gini, di dalam Bapak diri, itu. Enggak. Di mana datanya Bapak itu manusia? Enggak. Di dalam diri Bapak ada tubuh, ada pikiran. Bapak itu adalah manusia. Mana datanya? Di mana datanya? Udah, Kejadian 1 ayat 26. Di mana? Apa itu Kejadian 1:26? Apa isinya? Allah segambar dengan manusia. Bapak segambar dengan manusia. Semua Allah segambar dengan manusia. Iya, kalau Bapak segambar dengan manusia berarti Bapak ini perempuan atau laki-laki? Segambar bukan berarti persis sama. Loh, segambar bukan berarti persis sama. Segambar itu apa? Segambar itu apa? Segambar itu sama dengan serupa. Saya mau Loh, bukan menjelaskan ganti Allah topik. Kamu yang mengatakan di dalam diri Bapak ada tubuh, ada pikiran. Kalau kau mengatakan Bapak itu segambar dengan manusia, berarti kalau ada manusia yang boneng, Bapak kau boneng, Tuhan kau boneng. Namanya kalau ada segambar. manusia yang tangannya Nggak satu, apa-apa. Tuhan kau tangannya satu. Iya. Di mana datanya kalau manusia boneng, Tuhan kau boneng? Ayo. Ya, pokoknya Nggak ada pokoknya, nggak ada main pokoknya, nggak ada main pokoknya. Itu segambar dengan nggak ada main pokoknya, nggak ada main pokoknya. Artinya gini, kenapa para Allah itu segambar dengan manusia? Maksudnya gini, Bapak itu memiliki tubuh yang Allah, memiliki firman yang Allah, memiliki roh yang Allah. Maksudnya atau gini, memiliki tubuh yang maha ajaib, memiliki firman yang maha ajaib, dan juga memiliki roh yang maha ajaib. Karena Allah. Di mana datanya itu? Di mana datanya? Saya menjelaskan dulu. Iya, main data lah kau jelaskan, jangan main comor. Ini body, ini lipstick, ini beda orang. Makanya nggak kalian pahami. Bapak itu adalah satu onum Allah Tritunggal. Artinya ini ya, kan Bapak itu Tritunggal ya kan? Iya. Ini adalah Bapak, ya kan? Ya. Ini adalah firman, ya kan? Bukan. Firman telah menjadi manusia. Telah menjadi manusia. Makanya aku bilang, jangan dulu kau menjelaskan, kau nggak ngerti. Kau jangan menjelaskan. Main data, jangan main asumsi. Iya, Bapak di data itu adalah firman telah menjadi manusia. Bapak itu seperti manusia. Bapak itu seperti manusia. Astagfirullahaladzim. Iya. Bapak itu seperti manusia, memiliki tubuh, memiliki firman atau kecerdasan, memiliki roh atau memiliki tenaga. Di dalam Matius 5 nomor 37 dikatakan Tuhan itu tidak terlihat, bahkan suaranya Tuhan tidak yang terlihat. mana? Tuhan yang mana? Kan Itu Bapak kata Yesus. Iya, Bapak itu seperti manusia. Iya. Di dalam Matius 5:37 Matius 5:37 kata Yesus Bapak itu tidak terlihat. Iya, kau mengatakan bapaknya Yesus. Mana omongan kau yang benar? Omongan kau yang benar atau omongan Yesus yang benar? Bapaknya Yesus memang belum boleh terlihat karena kita masih di bumi. Bapaknya Yesus itu kan di surga. Bapaknya Yesus itu kan sedang di surga. Gimana kita melihat? Kita belum di surga. Salah dia. Aku buka ya Yohanes 5:37. Sekarang nanti dulu kita menjelaskan. Main data. Salah tadi ya, salah. Ini datanya ya, ini Yohanes ya, yang betul Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, kata Yesus, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak terlihat. Ini kata Yesus. Betul. Kau mengatakan Bapa itu manusia, sementara kata Yesus Bapa itu tidak terlihat. Iya, dia sekarang Iya. orang yang di dunia nggak mungkin melihat Bapa yang di surga, kan jauh. Lah kau kenapa mengatakan? Kau tadi mengatakan Bapa itu manusia, sementara kata Yesus dia tidak terlihat. Nanti di surga bisa terlihat Bapa itu. Nanti di surga bisa.
ini kita nggak, ya udah pergilah dulu kau ke surga, nanti kau kasih tahu sama aku, udah betul, pergi dulu kau, pergi. Saya mau menjelaskan. Udah pergi dulu kau, moderator, itu dia antar dia ke surga. Kalau dia masuk ke neraka, makanya masih Faruk. Udah. Pergi dulu kau ke surga, nanti kau sampaikan sama saya. Jadi Bapak itu pergi kau dulu ke surga, nanti kau sampaikan, baru kau datang lagi ke sini diskusi. Bentar, saya sapa dulu. More, assalamualaikum, More Moto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Moto, apa yang kamu pahami tentang perbuatan itu? Jangan kau langsung konklusi bahwa itu Yesus. Moto? Iya, Rob. Ya, jangan kamu konklusikan bahwa itu Yesus, dia saya itu. Oh, saya nggak gini. Rob, saya nggak memakai konklusi. Lahir itu. Gini, saya tidak memakai konklusi. Yang pertama, saya menjelaskan. Menurut para rabai dari Rabai Shlomo bin Yitzhaki mengatakan para Yahudi setuju bahwa itu yang pertama nggak ada yang sama sekali menurut kamu. Yang kita bahas itu frasa telah lahir. Tunggu dulu. Kenapa mesti harus santai? Kenapa? Santai aja. Kita sama-sama memberikan waktu untuk bicara. Yang pertama, dijelaskan dalam literatur Yahudi itu merujuk pada Hizkia atau Hizkiyahu. Itu yang pertama, karena bentuknya sudah present. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika saya mengikuti keinginan kalian bahwa yang lahir di situ atau nubuatan itu untuk Yesus, jika saya mengikuti, belum sampai di sana. Tunggu dulu. Itu Karoli yang bilang itu untuk Yesus, gimana sih? Kan Karoli yang bilang itu untuk Yesus. Kok gimana sih, Rob? Itu ayat itu kata Karoli Yesus. Nah, gini. Baru bilang. Kalau Hizkia, apakah Hizkia disebut Allah, Bapak yang kekal, Allah yang kekal? Makanya kalian nggak ngerti di situ. Karena nggak ada. Nah, itu untuk Yesus, itu nubuatan untuk Yesus. Bukan ilah perkasa, itu kan apa? Saya kasih ayat satu lagi, saya kasih ayat nubuatan. Itu dua konteks yang berbeda di situ. Dua konteks yang berbeda. Kenapa dua konteks yang berbeda? Karena nggak sesuai dengan terjemahan yang baiknya dari para kitab yang orang Yahudi ya. Sama sekali nggak merujuk bahwa ini gelarnya Bapak itu kompetensi apa yang Jirok kau jangan kayak anak kecil, Jirok. Ngomong gantian, orang lagi ngomong dengerin dulu baru lo ngomong. Gimana sih lo? Agak jelas sekali si Jirok. Nih, gua turunin nanti kalau nggak kondusif ya. Kondusif ya. Silakan More, dengarkan dulu. Lanjut More. Dia ini King Richard tadi. Dia ini King Richard. King Richard ini kepala batu. King Richard itu. Iya, jadi baik, jangan lupa sana sini ya. Gini. Didengar dulu ya. Ini nggak ada gelar jabatan sebenarnya. Ini yang salah di kamu tuh. Di sini katakan apa? Kiyulat yalat lanu benitan lanu withi hamisrah el sehmo veikrasemo pele yoes. Nah, El Gibor yang maha perkasa ini, Aviat, si bapak ini akan memanggil dia sebagai apa? Shar Shalom atau disebut dengan Pangeran Kedamaian. Ya, Pangeran Kedamaian. Jadi gelar Aviat itu Avi ini tidak merujuk kepada si ini, nggak merujuk ke sini. Nah, ini harus paham kontekstual gramatikal seva binyannya Ibrani. Itu yang pertama, maka dijelaskan. Dijelaskannya sebagai apa? Di sini bilang apa? Vaikrasemo hakeva shehu mifile set WL Gibor W Aviat. Nah, si bapak ini, si Aviat ini, bapak yang maha perkasa ini akan memanggil dia. Karol semua akan memanggil dia. Shell adalah Hizkiyahu. Hizkia ini sebagai apa? Shar Shalom. Sebagai apa? Pangeran kedamaian. Ki Shalom, di mana kedamaian? Ve'emet Yihye Beyomaf, di mana kedamaian akan ada di sepanjang hari-harinya dia. Paham? Nggak ada propetik pada sakit pinggang apa? Pada mau pijit kretek, propetik. Jadinya nggak sama sekali nggak ke sana. Makanya saya bilang ketika
ketika ini ada konsekuensinya. Ketika saya mengiyakan bahwa ini adalah Yesus, menurut Lembaga Alkitab Indonesia yang diurapi, yang kalian suka sekali, ya kan? Di sini namanya disebut, dan namanya disebutkan orang. Disebut apa? Penasihat ajaib, ilah yang perkasa, Bapa yang kekal. Apakah Yesus ini Bapa? Kau gak baca ya ilah Allah itu sama ilah. Allah itu. Ilah ini, ilah nggak ada Allah, kalian nggak punya Allah. Bapa yang kekal. Terlalu kau memaksakan itu. Jangan kau hina-hina kayak gitu. Masih paksa kenapa? Emang kalian punya Allah? Ini ilah aja udah. Ini terus kepala Bapa yang kekal. Apakah Yesus ini Bapa yang kekal? Nih Bang Moto ini kenapa Jadi Bapa yang kekal malah menghujat sih? Iya makanya tuh. Sok kali dia, sok dia yang punya Allah. Sok kali. Sekarang kita bahas masalah Allah dulu. Nih Caroline mau lari ke nama Allah. Coba. Nggak apa-apa, maksudku di sini dulu Bang Samudra. Maksudnya tracing pointnya nanti. Kalau saya iyakan Yesaya 9 nomor 5, ini ada gelar nih menurut Lembaga Alkitab Indonesia. Gelarnya penasihat ajaib, ilah yang perkasa, Bapa yang kekal. Ya, apakah Yesus ini Bapa yang kekal? Jawab. Kau yang punya ilah, kau punya Allah, Yesus Kristus namanya. Kok gitu jawabannya sih? Ya, gini, boleh ya, izin. Saya mau kasih ayat Alkitab lagi tentang nubuatan. Saya masih stay di nubuatan ini, ya. Yesaya pasal 35 ayat 5. Nanti moto ini Yesaya nomor 5 yang di itu yang katanya ahli tapi tidak ahli. Nanti terjemahkan. Dia bilang gini, tetapi dia tertikap oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ini di Yesaya 53 ayat 5. Coba kalau you punya kompetensi, ini merujuk kepada siapa ini? Ini nubuat. Orang Yesaya 9 nomor 5 mana-mana. Kenapa sih diajakin satu kalian bawa sama Yesaya? Kita tanggapi lalu kita hadapi ini dengan serius gitu ya. Terus kalian lompat lagi 53 ayat 5. Enggak. Coba. Ini dulu Yesaya 9 nomor 5, kecuali kalau memang kalian sudah sepakat sama Bang Muhammad, sama Bang Samudra, sama ya, kalau Abu sudah Yasron, mau konklusi ya, Ustadz Abu Yasron, kalau sudah mau konklusi, saya sudah mau sudahi. Saya tidak ini karena ini beginilah kalau diskusi dengan Muslim, lompat sana sini. Loh, saya nggak lompat, demi Allah saya dari tadi bicara tentang nomor 5. Jirok. Yang lompat itu kamu sama Caroline, yang satu bahas nubuatan, yang satu bahas nama Allah. Gimana sih? Bukan, itu sambungannya bro, sesama Yesaya itu satu, itu Yesus, itu tentang Yesus, itu jurusannya, itu sambungannya, nggak lompat-lompat, itu pasti konteks tentang Yesus, tentang nubuatan. Dia nggak ngikutin diskusi memang. Loh, kok orang kalian bahas Yesaya 9 nomor 5 dari tadi, iya atau tidak? Yesaya itu satu. Itu kepada siapa itu moto? Yesaya 53 nomor 5 kalian, Yesaya 9 nomor 5 kalian bahas. 535. Yesaya 9 nomor 5 kalian bahas itu enggak? Hari jelas Yesaya 5 itu Yesus, tentang Yesus, udah. Oh, ya udah gini aja ya, biar tetap kondusif. Izin Jirok, Ibu Caroline mungkin belajar lagi ya Ibu ya, baca lagi biblosnya ya. Gantian aja Ibu istirahat dulu, itu Ibu udah capek itu ya. Ibu istirahat dulu ya, nggak apa-apa ya. Ibu. Oke, thank you. Lanjut. Wah, galak kali moderator gue. Kacau, nanti punah, janganlah kayak gitu Kang Samudra. Ini pasien-pasien gue. Lanjut. Ini bukan ya. Akun bukan Momot saya Bu ya, akun ini ya Bu ya. Iya. Ko, assalamualaikum Ko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, siap. Silakan Jirok. Tadi kan yang dibahas teks aslinya ya. Kenapa Oten pada ini, pada bilang menghujat? Dari mana? Curious Moto. Ya, oke, Bisnad, selamat malam bro. Selamat malam bro. Oke, Anda dari Protestan Katolik Pak? Protestan. Oke, Protestan, siap. Penyimak dulu ya, biar Jirok, biar Bapak tahu arahnya kemana diskusi ini. Jadi nanti boleh menanggapi ya Pak ya. Aman. Oke, thank you Pak. Tetap kondusif. Lanjut, silakan Jirok. Apa yang mau Anda tanggapi? Silakan Jirok. Ya, saya boleh ya. Saya masih stay di tentang nubuatan. Ini ada satu ayat nubuatan lagi. Yesaya 53 ayat 5.
Waduh, 9 nomor 5 aja belum selesai kok udah ke situ dulu. Ini kita selesai dulu satu-satu gimana? You mau paksakan saya untuk bawa itu ke Yesus kan? Ini mau konklusi atau gimana? Kalau sudah konklusi saya turun. Itu Yesaya 9 nomor 5 itu untuk Yesus bukan? Itu memang Muslim, itu dibilang Hizkia, tapi bagi kami Yesus. Nah, di mana kamu harus bisa buktiin jarak antara Yesaya dan Yesus tuh 600 sampai 700 tahun itu. 700 tahun. Dia harus bisa buktiin yang lahir pada saat itu karena telah lahir itu. Itu you tidak pahami telah lahir. Saya sudah bilang tadi, apa definisi nubuatan itu, Fayai? Kenapa begitu? Gentle dong ngadepin yang laki gitu. Kenapa jadi tiba-tiba ngondek begitu? Yang gentle gitu, yang laki gitu. Izin untuk Jirok, saya kasih peringatan Anda ya. Ini pasien saya ngantri di bawah loh Jirok. Jangan membuang-buang waktu Jirok ya. Di sini banyak guru-guru termasuk Moremoto ya. Moremoto ini paham original teks kitab Anda ya. Jadi jangan ngeyel lah. Ayo silakan akademis diskusinya ya. Silakan Jirok. Nah kan, mampus kan? Silakan Ebi Snad, silakan Ebi. Halo, kedengaran suara saya? Iya. Kedengaran. Nubuatan kita seperti Bapak yang barusan tadi ya, nubuatan itu seperti yang ada di Jeremia 9 ayat 5, Mika 5 ayat 2, itu semuanya merujuk kepada Yesus Kristus, baik lahirnya, namanya disebut Immanuel, Allah yang perkasa. Contoh Mika 5 ayat 2, di Mika 5 ayat 2, kelahirannya sudah purbakala. Nah, dan itu yang pertama ya. Lalu Yesus disebut Bapa. Kita lihat di Yohanes 14. Yohanes Oke, dan begini ya, dia mungkin sambil cari data untuk saudaraku muslim ya, mohon maaf, ini narasumber di atas sudah banyak. Jadi ini 2 slot untuk Kristen dulu ya, biar bisa saling membantu. Ini kasihan. Mohon maaf ya, Ikhwan Fillah ya. Dan untuk moderator saya, mohon maaf, jangan naikkan dulu muslim karena narasumber sudah banyak di atas ya. 1 slot lagi untuk Kristen. Teman-teman sambil di tap-tap ya. Ini pasien saya masih banyak. Ebi, jangan lama-lama kau di luar, nanti kepental kau. Bang Muhammad Yunus mau menanggapi mungkin. Jadi begini sih sebenarnya, kesimpulannya gini. Sebenarnya gini, nubuatan semua dalam Bible, dalam perjanjian lama yang diperuntukkan kepada Yesus semua tidak beres. Bahkan ada yang lebih eksplisit. Ada yang lebih eksplisit. Nih saya besarkan contoh saja ya, saya bilang ini semua tidak benar. Bisa dibesarin lagi, saya on cam sebentar. Silakan abangku. Nggak beres dalam artian mereka mengarahkan ini kepada Yesus, tapi nggak beres. Nggak pernah mereka menemukan secara eksplisit. Ntar ya, tunggu lama sedikit. Nggak kelihatan, di saya masih gelap. Masih gelap di tempat saya. Itu udah on cam, Bang Yunus. Iya, udah on cam, tapi masih gelap di tempat saya nih. Ada tangan saya nggak? Ada. Tunggu saya matikan lagi hidupkan kabar. Coba host hidupkan saya kembali. Host hidupkan saya kembali. bacakan aja langsung, capek kali kamera-kamera. Oke, saya bacakan ya. Contoh ya secara eksplisit yang tidak ditemukan dalam perjanjian lama. Saya bacakan aja langsung. Ini dalilnya ya. Lukas 24, 43 sampai 47. Contohnya dalam 44 di sini Yesus berkata, ya kan? Dalam 44-nya di sini Yesus berkata apa? Kita baca nih kalau udah kelihatan ya. Walaupun di tempat saya gelap. Ia berkata, ini ada nih. Nih kan? Nih. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama denganmu. Ya kan? Semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa 1, dan kitab para nabi 2, dan kitab Mazmur. Kemudian di ayat sini diterangkan, tertulisnya demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Pertanyaannya, tolong carikan saya dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur yang menuliskan tentang Mesias
ya kan, harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Mana? Kalau nubuatan dalam perjanjian lama itu betul. Mana? Carikan. Tunggu ya. Ya, cari. Ayat ini membuktikan bahwa ketidakbenaran nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama yang kalian arahkan seluruh tertuju kepada Yesus. Bahkan ayat ini tidak jelas. Yesus sendiri memberikan pengakuan dalam tulisan merah. Ada tertulis tentang aku. Dalam Taurat Musa, kitab para nabi, dan Mazmur. Tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Di mana tertulis kayak begini dalam kitab Mazmur? Ya kan? Dan kitab Taurat Musa. Mana? Ya kan? Dan izin sebentar ya untuk Kristen-Kristen yang keluar masuk saya turunkan ya. Ini pasien saya banyak yang naik, jadi yang naik itu yang siap diskusi saja, yang pegang biblos, yang bawa data. Anda ini lagi diskusi keluar masuk gak enak ya. Jadi kalau mau diskusi nanti persiapkan data, biblos persiapkannya begitu ya. Bro Gen, selamat malam sama Pak Kris, selamat malam. Ya, malam. Oke, siap. Satu-satu ya. Mungkin Pak Kris dulu mau menanggapi. Gen, kau nyimak dulu. Silakan Pak Kris. Iya. Jadi menanggapi itu ya harus Pak Kris, ngelek sih, saya ngelek apa beliau ngelek sih? Pak Kris yang ngelek. Pak Kris geser dikit biar sinyalnya lebih bagus. Kedengaran kan? Bisa monitor? Bisa. Sudah kedengaran sudah. Ini yang dibaca itu. Ya, kalau ada nubuatan ini benar tertulis seperti ini dalam kitab Taurat, Musa, Mazmur, saya akan membenarkan daripada nubuatan-nubuatan yang kalian bawakan tentang ini untuk Yesus, ini untuk Yesus. Ini aja dulu yang eksplisit, yang Yesus langsung memberikan pengakuan. Yesus langsung memberikan pengakuan, ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati hari ketiga, pada hari ketiga. Mana tulisan itu dalam Taurat Musa dan Mazmur? Kalau ada, maka saya akan membenarkan nubuatan-nubuatan yang kalian bawakan tentang Immanuel lah, telah lahir lah, Yesaya 9 nomor 5, silakan. Ada tidak? Iya, kalau tulisan itu tidak ditemukan, tidak masalah buat saya. Karena kalau ada manuskrip yang hilang, tulisan Musa, itu bukan persoalan. Kalau Yesus mengatakan ada, ya Yesus yang tahu itu. Kalau tidak ditemukan berarti oleh arkeolog tentang tulisan itu, ya berarti sudah. Kitab suci kalian tidak lengkap. Kan tidak masalah. Kitab suci Yesus tahu itu. Berarti kitab suci saudara Kristen ini tidak lengkap. Dengar ya. Ada ya, yang hilang. Kalau kan? Anda baca Injil, ya. Dengar dulu, kalau Anda baca Injil, sehari bisa dibaca semua. Sedangkan riwayat Yesus itu 30 tahun lebih umurnya. Kalau dicatat semua, ya, nggak mungkin. Itu makanya Yohanes bagian. Berarti ada yang hilang. Kan? Ya, kalau itu hilang manuskripnya, ya sudah hilang. Kita nggak perlu cari. Coba Ya baca sudah, ulangan tapi tidak 29 lengkap. ayat Jangan 29. katakan ini kitab suci, Pak. Dengar, Jangan katakan Anda ini kitab baca suci kalau sudah ada ulangan. yang hilang. Baca ulangan 29 ayat 29. Apa yang tertulis? Saya tanyakan kepada Kristen, nggak usah lari ke ulangan, Yesaya, Imamat. Bagi Allah. Enggak, gini. Dari tadi kita sudah bahas, Pak. Kita sudah bahas mutar-mutar, kita sudah bahas mutar-mutar tentang sesuatu yang tidak eksplisit. Saya tampilkan yang eksplisit langsung, ada Yesusnya di sini. Ada Yesusnya. Tadi Yesaya nggak ada tulisan Yesusnya, nggak eksplisit. Kejadian juga tidak ada Yesusnya, nggak eksplisit. Saya tampilkan yang eksplisit. Yang eksplisit di sini ada Yesusnya nih. Ada Yesusnya. Kalau Anda selamat masuk surga, Anda akan tanya Yesus, kenapa Yesus bilang demikian? Saya nggak tanya itu, Pak. Karena yang saya tanyakan begini, Pak. Yang saya tanyakan begini, Kan Pak. ringkas Apakah Yesus berkata ini benar? Ya. Dengar ya. Duh, Bapak ini juga apa yang diriwayatkan, Bapak dengarkan apa yang diriwayatkan di Perjanjian Lama dan Baru itu hanyalah ringkas cerita dari kisah yang panjang. Sekarang saya tanya, Coba, ini benar atau salah ini? Perkataan Yesus di sini betul atau salah?
perkataan Yesus di sini betul atau salah? Kalau tidak Kalau betul apa yang disampaikannya betul. Kalau betul di mana tertulis? Ya, kalau betul di mana tertulis dalam Taurat Musa Mesias akan bangkit di hari ketiga, mana? Iya, kalau manuskripnya tidak ditemukan, ya nggak usah kita persoalkan. Lah sudah, kalau tidak ditemukan manuskripnya berarti Anda menganggap terjadi kehilangan dalam kitab suci Anda. Kalau sudah terjadi kehilangan, ini tidak pantas dikatakan kitab suci karena tidak lengkap. Ya terserah Anda mau anggap itu kitab suci atau tidak, itu orang-orang Kristen yang iman itu. Boleh tambah nggak? Coba Pak Rizal, siapa tahu Pak Rizal, Pak Christian ini dari tadi memberikan jawaban tapi asumsi ada kehilangan dalam kitab suci. Begini, bentar Pak Kris, mute dulu Pak Kris ya. Bro Rizal, selamat malam bro. Malam bang, malam. Oke, Rizal, apakah Anda mau menanggapi? Silahkan ya. Yang penting gantian, tetap kondusif. Silahkan Rizal. Iya. Jadi apa? Kata si Bapak itu benar. Jadi itu kalau ditulis semua pun manusia itu nggak mampu untuk memahaminya karena dibatasi dengan perbuatan-perbuatan dia yang membatasi pikiran dia untuk berpikir. Jadi emang bukan dalam arti kitab suci itu nggak disebut sebagai kitab suci. Anda yang keliru dan kurang belajar. Kalau tidak dituliskan, lalu Yesus hanya menyebutkan, bisa jadi ini berbohong. Mana buktinya kalau ada? Kalau Yesus berkata ini benar-benar sendiri udah bilang, Alkitab sendiri udah bilang bahwa kalau dia menuliskan itu semua, maka manusia itu nggak mampu untuk memahami konsepnya. Lalu bagaimana cara membuktikan? Bagaimana cara membuktikan bahwa ada tertulis dalam Taurat Musa Yesus harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga? Bagaimana cara membuktikan? Semuanya sebenarnya udah jelas dijelaskan, tapi sama aja jelaskan bagi orang yang nggak nerima, sama aja bohong gitu maksudnya. Yang saya tanyakan bro, dari tadi saudara-saudara saya Kristen ini memaparkan tentang nubuatan-nubuatan tentang Yesus dalam perjanjian lama yang tidak eksplisit. Yesaya 6, Yesaya 5, Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Mereka memaksakan itu untuk diperuntukkan kepada Yesus, bahwa yang telah lahir di situ adalah Yesus. Sudah dibantah oleh guru saya dengan berbahasa Ibrani, ternyata itu diperuntukkan kepada Yeskiel. Lalu Anda masih memaksakan kehendak bahwa ternyata perjanjian lama sudah menubuatkan tentang Yesus. Kalau ada, saya tunjukkan dalil eksplisit. Langsung Yesus yang berkata, bukan lagi perjanjian lama. Lukas 24, 43, 47. Inilah perkataanku, kata Yesus, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Dalam kitab Taurat 1, Taurat Musa. Dalam kitab para nabi 2. Dalam kitab Mazmur tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Yang saya minta, di mana tertulis demikian? Dalam Taurat Musa, dalam kitab Mazmur, dalam kitab para nabi. Mana? Coba abang follow saya, nanti saya kirim linknya di abang ya. Biar abang lihat sendiri. Serius. Bukan nanti. Sekarang orang pengen lihat. Sekarang, bukan nanti. Abang, kalau belajar kitab Daniel itu semuanya. Bro Chris, Anda tidak bawa data, Anda belajar dulu di bawah ya. Banyak pasien saya yang mau naik yang bawa data ya. Silakan naik. Lanjut, Rizal, mohon maaf ya, Anda belajar dulu lah. Nanti naik ya kalau udah baca Biblos dan bawa. Sampai Kristen sudah mengaku bahwa ini tidak ada dalam Taurat Musa, baru saya lanjut ke tema berikut. Kalau kalian masih kekeh, buktikan kepada saya. Tukang samudra. Ini cuma satu. Aduh. Enggak, saya turun gantian sama. Iya. Kebetulan mau laporan malam. Ini soalnya kagak seru kalau oten satu, banyak oten saja nggak bawa data semua. Silakan Kang Samudra, silakan. Erik, assalamualaikum Kang Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mantap. Lanjutkan saudara semua. Iya, ini oten udah banyak yang tumbang. Oten 4 aja kagak ada yang jelas. Coba ini ada oten lagi nih. Nah, bentar Bro Chris, saya sapa dulu nih. Barangkali yang ini bawa data ini. Pak masih muter bentar ya. Sabar. Nah, Pak Story, selamat malam Pak. Selamat sore, selamat malam. Oke, Bro, apakah Anda ingin menanggapi? Silakan Bro. Dari Protestan ya Anda ya? Iya.
Oke, siap, silakan bro. Buka 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Taurat Musa, perjanjian Mazmur, dan kitab para lama. nabi, bukan 1 Lari ke Korintus. Korintus ngarang aja. Kau mancing di Korintus tentang aku, bukan dalam Korintus. Ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Mazmur. Di mana itu tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati? Di mana? Di Iya, nomor bisa. berapa? Ayat berapa? Di 1 Korintus. Tidak ada di sini. Di Taurat Musa. Ya Allah. Tapi Taurat katanya Musa, Taurat Musa. Oh, di Iya, Taurat kitab Musa. Taurat Musa. Taurat Oke, oke, Musa oke. itu punyanya Taurat Musa itu perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Korintus itu perjanjian baru. Taurat Musa ini loh, mana? Coba cari satu-satu dulu, di Taurat Musa dulu cari. Ada nggak tertulis di Taurat Musa, ya kan? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Kalau kau bisa dapat, udah saya angkat tangan. Satu aja, nggak usah yang lain, nggak usah di Mazmur. Taurat Musa aja. Ya Yunus, boleh saya tanggapi lagi satu kali aja? Gua heran dengan Kristen ini. Bentar Pak Kris. Di bawah ini yang ngantri hampir 10 orang, tapi setelah gua naikin satu persatu kayak gini semua. Gimana sih kalian? Bingung gua. Yang mana ini? Coba pendetamu undang ke sini lah. Silakan. Ya, maksudnya begini, minimal yang minta naik itu dari pihak Kristen, yang paham lah di mana datanya itu ada tertulis gitu. Jangan cuma naik, Anda sekedar numpang parkun doang gitu loh. Coba lihat nih yang baru naik, udah tenggelam. Itu Anda mau, aduh ya ampun. kalau tidak temukan. Silakan Bro Kris, silakan. Ya Pak Christian, saya tuh malas ngomong kalau orang kurang semangat bicara gitu. Kalau bicaranya lemas-lemas kayak gitu, bicara tuh yang kuat sedikit Bang. Saya cuma minta satu, nggak minta banyak. Cari dalam Taurat Musa, masalah kita selesai. Cari dalam Taurat Musa, daripada kita berbicara panjang lebar. Ya diskusi ini, saya minta satu. Ada di Taurat Musa itu enggak. Kalau tidak ada, itu sudah menunjukkan bahwa nubuatan tentang Yesus itu bukan Yohanes, Taurat Musa. Kok Yohanes? Taurat Musa. Bukan Yohanes, Taurat Musa. Iya. Apa yang tidak paham? Ini supaya Anda tahu. ada tertulis demikian. Mesias harus menderita. Tertulis demikian di mana? Anda belum Tulis dalam Taurat Musa. Sama Yesus yang tahu itu. Kalau belum temukan jangan dulu ngomong. Saya mau cari orang yang sudah temukan. Kalau tidak temukan antara dua, mengaku tidak ada selesai, ya kan? Mengaku ada cari dulu. Kalau ada cari dulu, kalau belum ditemukan cari dulu. Yohanes 21 Cuman Yesus yang tahu katanya, cuman Yesus dah lah. Kita nunggu Yesus lah turun dari langit dah. Ya kalau Yesus Iyalah, hanya yang tahu, aja. bagaimana kita bisa membuktikan bahwa benar ini ada tertulis, Anda akan harus digenapi. Ini parah nih. Halo. Nih. Ribut banget. Coba Ya, bukan ribut mana? Dari tadi kamu dikasih waktu ngopi itu, coba udah dapat belum ngopi tadi? Kamu udah ngopi udah dapat belum? Dan ingat untuk Kristen yang naik ya, untuk Kristen yang naik, Anda naik terus tenggelam, pasti saya turunkan. Bising, ya, jangan bising kayak banget gitu. suaranya, Iya, bising. Ya. Lanjut. Silakan Bro, ditanggapi Ebi, silakan Ebi. Apa suaranya Bang bising-bising kali? Apalagi delay lagi. Udah tinggal kamu ngaku aja, bilang tidak ada, selesai. Kita lanjut ke teman yang lain. Bilang aja ini tidak ada. Tadi dengar. Nubuatan Yesus di dalam Mazmur 22 ayat yang ke-16. Yesus kalau saya nanti masuk Alkitab bisa keluar, biar saya ceritakan seperti anjing-anjing yang Bukan mengurumuni ceritakan, aku. sebutkan dalilnya. Mazmur berapa? Mazmur berapa? 22 ayat 6. Mazmur 22 ayat 16. Mazmur 22 ayat 16. Ya kita lihat sampai berbohong nanti. Seperti kita baca. anjing-anjing yang mengurumuni aku. Bacalah Bang. Mana di sini? Oh, sabar. Salah tulis. Mazmur 22 16. Kemana-mana. Nggak apa-apa, kita bacain. Nah, kita ikutin kemauan kamu, kita bacain lah.
sesuai tidak dengan apa yang kamu bawakan? Oh ini langsung di TB-nya aja. Kita bawa di TB. Nah. TB lah bang. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit, mulutku dan dalam debu maut kelakuan. Apa korelasinya dengan yang ini? Apa 19 bang, sampai 19 itu tentang penderitaan Yesus Kristus, nubuatan tentang penderitaan Yesus Kristus. Ya, 22, Mazmur 22. Mazmur 22 19. Kita ikutin sampai 19. Nah, TB. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka itulah jubahku. Itulah kan waktu Yesus disalibkan ada di perjanjian baru itu tentang mengundi pakaiannya. Jatah sembuh bawa golok, ini yang ditanyain nih, mana tertulis demikian? Mesias jatah sembuh kau. Daripada mubazir, mendingan bajunya dibagi-bagi. Bukan itu cerita tentang. Cerita tentang apa? Disuruh mana tertulis seperti ini, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Harus ada tertulis seperti ini dalam Mazmur atau enggak Taurat Musa, ada enggak? Kalau tidak ada jangan paksa, bilang aja tidak ada, selesai. Bahas yang lain kan? Jual baju bekas. Enggak ada hubungan. Kiamat kurang 2 menit juga nggak akan ada peduli. Sampai kiamat, sampai kalian mengaku. Kau mengaku dulu, biar nanti saya serahkan sama guru-guru saya. Kalian bahas tema yang lain. Dari tadi kan kau nuntut membuat terus membuat. Tunggu dulu bro Yunus. Tunggu aku ketawa dulu. Rik, nggak boleh ketawa lu Rik, firman Tuhan tuh Rik, firman Tuhan nggak boleh ketawa. Nggak nyambung. Ditanya penderitaan jual baju. Aduh, sakit perutku. Aduh, udah kayak Komal Palopo nih jadinya. Tapi saya pengen pengakuan dari mulut Kristen langsung. Jangan bilang ada tapi belum dapat. Cari dulu lah. Kalau ada tapi belum dapat. Bahas nubuatan yang tidak eksplisit kuda. Tidak bisa bedakan telah lahir dengan yang akan lahir. Kemarin itu sudah dibahas Komal ini ya. Nubuatan untuk Yesus tidak ada di perjanjian lama. Yang punya kitab sudah ngomong, orang Yahudi sudah ngomong, kalian maksain. Izin ini ada pendeta ya, barangkali pendeta ini sehat ya. Coba Pak Pendeta Witfu, selamat malam Pak Pendeta. Halo, selamat malam. Siapa? Ya, gimana kabarnya Pak Pendeta? Sehat Pak Pendeta? Sehat. Winnie the Pooh. Sahabatku sehat. Ya, silakan Pak Pendeta ditanggapi. Awas Pak Pendeta, kalau masih kagak nyambung, ini jemaat bubar, perpuluhan hancur. Ingat Pak Pendeta. Oke. Siapa nih? Muhammad. Oke, gue jelaskan. Lu kan tanya di mana tertulis
Nah, demikian tadi kaum muslimin, yang dimana perdebatan itu berlangsung dan membuat kita geli tertawa ya. Ya, namanya juga berdakwah yang sifatnya